Oke teman-teman, sekarang untuk bagian mesinnya saya sudah pasang. Terus bagian kabel bodinya sementara saya sudah kupas atau buka. Jadi rencananya ini saya pasangkan kiprok Tiger seperti ini. Yang ini awalnya teman-teman, untuk kiproknya kiprok standar dari Spin. Saya memasang menggunakan kiprok Tiger. Jadi perencanaannya saya akan merubah dulu jalur kabel bodinya. Regulator Tiger itu dia menggunakan 5 kabel, yaitu 2 kabel untuk pengisian, 2 kabelnya yang saya sudah rubah di spoolnya kemarin. Terus 1 kabel untuk aki, pengisian ke aki, 1 kabel untuk massa, dan 1 kabel untuk kabel monitoring yang akan menuju ke beban seperti kabel lampu ini jalur lampu Spin, terus menuju bagian CDI, bagian lain, flasher dan maupun yang lain. Itu untuk kabel monitoring yang biasa standarnya di kiprok itu, kiprok Tiger menggunakan kabel warna hitam atau warna lain juga tidak masalah. Jadi saya akan memotong dulu jalur kabel lampu ini. Ini sebelumnya dari kiprok, ini ada lampu, ini saya akan potong dulu. Oke teman-teman, di bagian kunci kontaknya saya sudah tambahkan kabel untuk kabel output. Kabel output ini akan menuju ke bagian sekring tambahan nanti. Ini nanti kita tambahkan 1 sekring. Yang ini teman-teman kabelnya. Ini akan menuju ke rumah sekring tambahan, dan output dari rumah sekring ini akan menuju ke kabel monitoring. 1 menuju ke pemakaian beban seperti bagian lampu ini, terus bagian CDI ini, terus 1 lagi tambahan kabel ke sekring, dan 1 lagi tambahan lagi ke kiprok Tiger. Ini nanti 1 kabel tambahan untuk kabel monitoring. Jadi itu yang sudah saya kerja. Jadi ini sambungkan dulu, ini menuju ke sekring tambahan. Di bagian kabel ini sudah saya sambung. Ini kabel output dari kiprok, yaitu kabel sistem monitoring yang akan terhubung ke bebannya itu ya, saya seperti CDI. Terus ke bagian saklar lampu yang kabel kuning ini semua terhubung ke sini, dan saya sudah satukan di sini. Terus untuk bagian sekringnya saya sudah tambahkan ini kabel sekring ini 1 kabel output dari kunci kontak, dan 1 kabel lagi menuju ke kabel monitoring yang terhubung di sini juga dari kiprok. Output dari kunci kontak ini melalui sekring terus langsung ke sini. Jadi sekarang saya coba buat lagi untuk bagian dari kabel kiprok atau regulator. Saya akan sambungkan dulu bagian soket skunnya. Oke teman-teman, untuk bagian dari soket kiproknya saya sudah pasang seperti ini teman-teman. Jadi di bagian soket kiprok ini ada 5 kabel teman-teman. Ini input, ini output. Terus bagian tengah ini kabel monitoring. Terus di bagian sini ini jalur pengisian ke aki, pengisian aki yang bagian sini teman-teman. Terus 1 ini bagian kabel massa. Kalau di Spin itu ditandai warna hitam strip putih. Saya menambahkan kabel lagi, 1 kabel ke massa untuk ke crankcase. Tujuannya sebagai penguat massa di jalur kiprok. Jadi begitu teman-teman.
untuk pemasangannya. Jadi saya mulai jelaskan lagi awal arus dari sistem DC itu atau full DC dengan kiprok Tiger berawal dari aki dialirkan ke sekring. Nah, ini satu kabel ke sekring, terus output dari sekring ini akan dialirkan ke kunci kontak. Pada saat kunci kontak di on kan, outputnya akan menuju ke sekring ini. Terus output dari sekring ini akan menuju ke beban dan terhubung kabel monitoring yang di tengah ini. Saya hubungkan di bagian sini, termasuk beban seperti CDI, saklar lampu, flasher, klakson, dan lain-lain. Saya akan mulai merapikan dulu jalur kabelnya yang bagian terkupas ini. Jadi saya akan rapikan lagi bagian sini juga, dan ini dari spool menuju ke kiprok ini saya belum hubungkan, karena kalau di standar dari spin itu dia menggunakan soket pin 2. Cuma kalau menurut saya rencana akan mengganti soket yang agak besar lagi, tapi dia menggunakan pin 2 juga. Saya akan coba cari dulu untuk skunnya, karena kalau menggunakan soket seperti ini yang pin 2 seperti ini agak kecil, sedangkan arus dari spool itu agak besar. Jadi mulai kita rapikan dulu kabel-kabelnya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman melihat saya menggunakan kabel yang sama warna, yaitu warna merah. Jadi yang agak tebal seperti ini saya menggunakan jenis kabel sinar, kabel e-window dengan serabut tebal, dan merupakan standar dari Astra. Lumayan bagus untuk jenis kabelnya dan sangat cocok untuk sistem DC ini, karena harus mendukung sistem kelistrikan yang kuat. Jadi ini saya menggunakan kabel 1,5 mili kabelnya. Terus untuk skunnya ini, kalau bawaan dari Prok ini seperti ini, sedikit agak tipis. Jadi saya tidak menggunakan skun seperti ini. Saya menggunakan skun merek Utilux. Ini untuk merek Utilux ini sangat bagus barangnya, dan dijamin lebih tahan panas. Merek Utilux banyak dijual di penjualan marketplace online. Teman-teman bisa mengecek saja merek Utilux. Ini kualitasnya sangat bagus, dijamin untuk sistem kelistrikan yang bagus dia. Jadi kita mulai lanjut lagi teman-teman untuk perapian kabel-kabelnya, dan kekurangannya lagi kita akan perbaiki lagi. Oke teman-teman, untuk kabelnya ini saya sudah rapikan seperti ini hasilnya. Saya sudah mengisolasi, sudah dirapikan ulang semua. Bagian kiprok Tiger juga sudah, rumah sekring sudah. Ini ada tambahan kabel lagi, ini kabel massa. Selain kabel massa standar, ini langsung terhubung ke aki. Terus ini saya bikin tambahan untuk jalur dari kiprok sebagai penguat saja, supaya sistem kelistrikannya lebih sempurna lagi. Terus kekurangannya ini bagian soket spoolnya rencana saya ganti. Sementara saya lagi mencarikan yang lebih besar dari skun pin 2. Ini masih dia menggunakan skun mini. Ini skun mini sedikit agak kecil. Rencanaku saya mau ganti skun pin 2, tapi skunnya lebih besar. Jadi setelah saya memasang ini, kita akan tes nyalanya, dan kita akan cek sistem pengisiannya berjalan normal atau tidak. Oke teman-teman, motornya sudah terpasang semua.
Untuk bagian kiproknya, kabel bodinya sudah aman semua. Jadi ini sudah terpasang untuk bodinya. Sekarang kita coba tes nyalakan. Oke. Ini lampu senjanya sudah nyala. Oke, kita coba nyalakan lampu depan. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita nyala lampu dekat. Ini lampu dekatnya, lampu jauhnya ini warna putih, lampu dekat warna kuning. Saya menggunakan lampu LED Ayoto untuk WSR. Oke, nyala. Oke. Sekarang kita coba tes nyalakan teman-teman. Tes nyalakan, untuk finalnya kita ukur pengisiannya normal atau tidak. Oke. Oke, kita coba tes nyalakan. Tegang ya, Bang? Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk voltase pengisiannya 14,41 dan tidak lebih 15 volt. Jadi bisa dibilang perbaikan sistem full DC atau mode full DC Suzuki Spin 125 berhasil, dengan dibuktikan dengan pengisian akinya seperti ini. Jadi bisa dibilang sempurna. Oke teman-teman, sekian banyak atas perhatian teman-teman semua. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.